Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Arvila Febriani dari kelas 23 TIF. Jadi pada pertemuan 7 ini laporannya itu diminta untuk menerapkan button navigation pada aplikasi kita, terus membuat satu menu untuk menerapkan list view sederhana dengan menggunakan array adapter atau simple adapter. Jadi itu bisa berupa halaman selengkapnya yang berisi privacy, about, dan lain-lain. Terus juga itu diminta untuk membuat satu menu untuk menerapkan list view custom adapter. Nah, jadi langsung saja itu untuk laporannya bagian overview yang dimana topik praktikumnya ini itu button navigation, list view, sama list view custom adapter. Untuk tujuan dari praktikum ini ialah yang pertama, membangun aplikasi Android modular dan interaktif menggunakan activity, fragment, dan juga layout. Terus yang kedua itu mempelajari cara menampilkan ke dalam bentuk list di Android. Yang ketiga, menggunakan array adapter untuk menghubungkan data ke tampilan list view-nya. Yang keempat, memahami interaksi user seperti klik pada item list itu akan menampilkan detail atau pesannya. Terus yang kelima, membuat tampilan daftar yang lebih kompleks dan menarik dibandingkan list view standar. Nah, yang keenam itu menampilkan lebih dari satu data di setiap list. Itu kayak satu list itu kan ada data gambarnya, nama, sama deskripsinya. Terus yang ketujuh itu melatih pembuatan custom adapter dengan layout khusus untuk baris per list. Dan yang terakhir tujuannya melatih kemampuan mahasiswa dalam membuat tampilan list dinamis dan profesional. Kemudian masuk ke bab 1, implementasi modul dan latihan. Nah, untuk 1.1 pemahaman masalahnya, pada praktikum di pertemuan 7 ini, permasalahan utama yang ingin diselesaikan adalah menerapkan navigasi untuk berpindah antar halaman dengan cepat agar menjadi lebih praktis dan konsisten tanpa menggunakan button. Kemudian, dapat menampilkan list data dengan rapi dan dinamis yang menggunakan list view. Sehingga dengan menerapkan list view ini, kita dapat menampilkan banyak item sekaligus dengan adapter yang menghubungkan ke dalam tampilan. Dan yang terakhir, menerapkan list view custom adapter untuk bisa menampilkan layout khusus untuk setiap item daftar. Nah, kemudian itu uh, kemudian langkah kunci dan keputusan desain. Nah, yang pertama itu saya membuat button navigation yang dimana button navigationnya itu ada home, booking, dan juga more. Jadi untuk menerapkan itu kita pastikan dulu untuk membuat package baru. Jadi package barunya ini yaitu tadi booking, home, sama more. Nah, untuk di home ini pastikan semua folder-folder dan activity yang sebelumnya kita buat itu kayak dari welcome, bangun ruang, custom 1, custom 2, terus sama yang web view-nya itu gabungkan dan masukkan semuanya itu ke dalam package home. Nah, terus untuk di masing-masing package ini buat fragmentnya. Kayak ini kan booking, buat booking fragment. Terus di home itu buat home fragment, sama di more membuat uh, more fragment juga. Nah, yang di home fragment ini, mana dia? Mana ya? Yang pertama, sebelum kita membuat logikanya di activity, kita perlu, mana home? Nih. Jadi dari yang tampilan welcome itu kita kopikan aja ke dalam fragment home XML ini dan juga kita perlu menambahkan toolbar. Nah, jadi ini tinggal kita kopikan aja semua nih. Ada text view button. Nah, kopikan ini semua di dalam fragment home. Nah, terus kita masuk yang ke logika home fragment itu. Kita harus membuat variabel binding dulu, var dan val, yang dimana view binding ini digunakan untuk mengakses elemen-elemen UI yang ada di layout fragment home XML yang udah dibuat tadi. Kemudian kita menggunakan fungsi onCreate view, yang dimana fungsi ini dipanggil ketika fragment akan membuat tampilan layoutnya di inflate. Nah, kemudian ada view untuk binding, itu menghubungkan file layout fragment home dari XML tadi ke fragment dengan view binding. Kemudian membuat fungsi yang kedua yaitu fungsi onViewCreate, yang dimana fungsi ini dipanggil setelah view sudah berhasil dibuat. OnCreate view-nya berhasil dibuat. Terus di sini saya menambahkan require activity as compact activity dengan binding.toolbar, yang dimana ini berfungsi untuk mengatur toolbar yang ada di layout fragment sebagai action bar. Nah, kemudian itu juga saya menambahkan require activity yang untuk support action bar apply-nya itu, dia itu untuk mengatur judul action bar menjadi home. Nah, terus juga ada file share preference. File share preference ini dia itu berfungsi untuk mengambil share preference-nya itu, kemudian disimpan atau dibaca datanya melalui user lokal. Nah, ini button-button ini saya kopikan aja dari welcome activity ke home fragment. Ini tinggal nyesuaiin aja sih.
Nah, terus di sini juga kita menerapkan button untuk navigation booking. Nah, jadi di booking ini kita juga membuat fragment. Nah, di fragmentnya ini, uh, fragment ini dia tuh digunakan untuk menampilkan daftar booking dari si penggunanya nanti. Terus juga kita membuat var dan file binding itu untuk view menghubungkan file XML dengan kode-kode clean atau logika yang kita buat di activity. Nah, terus ini data dummy untuk booking listnya. Terus juga di sini saya membuat fungsi onCreateView yang membuat tampilan fragmen langsung dari layout XML yang telah dibuat. Terus juga di fungsi ini menambahkan inflate layout fragment booking XML-nya menggunakan view binding. Nah, kemudian kita memakai fungsi onViewCreate untuk memanggil setelah tampilan fragmennya itu tadi udah dibuat. Nah, sama juga seperti home fragment. Di sini saya menambahkan dua require yang untuk mengatur toolbar yang ada di fragment sebagai action bar dari activity. Kemudian yang kedua itu untuk mengatur judul action bar menjadi booking. Nah, ini untuk menghubungkan adapternya tadi dengan fragment bookingnya. Kemudian untuk button navigation yang di more. Nih, di sini saya itu juga sama langkahnya seperti booking dan home fragment. Itu kita menggunakan view binding untuk mengakses elemen UI dari fragment more-nya itu. Nah, terus juga di sini ada daftar data yang akan ditampilkan di list view. Jadi di sini kayak ada dua data, itu judul sama deskripsinya. Terus juga ada fungsi onPreview yang dimana ini membuat tampilan fragmen dengan menghubungkan layout XML menggunakan view binding. Terus juga ada fungsi onCreateView sama seperti sebelumnya. Dia ini bakal dipanggil setelah view-nya itu berhasil dibuat. Nah, terus juga ini ada membuat adapter sederhana untuk menampilkan dua baris teks di setiap item list. Nah, jadi di sini ada konteksnya, ada data list with dash-nya, terus juga ada layout bawaan layout bawaan yang ditambahkan dua text view, terus juga ini array of title text ini key yang didapat dari map untuk dihubungkan ke text view. Kalau ini default dari text view frame layout. Terus kita membuat binding.listViewItem.adapter. Ini berfungsi untuk menghubungkan list view item dengan adapternya yang udah dibuat. Kemudian kita menambahkan aksi saat setiap item itu diklik. Nah, setelah membuat ketiga fragmen tadi, kembali sebelum membuat ketiga fragmen tadi, kita itu juga perlu membuat penyesuaian fragmennya itu. Nah, ini untuk fragmen more-nya saya menambahkan list view. List view ini nih, ini yang di dalam ini dia itu berfungsi untuk menampilkan list data. Jadi kalau misalkan kita mau membuat list data di sebuah di fiturnya, menambahkan list data di fiturnya. Nah, itu untuk di fragment layout-nya itu kita memerlukan ini list view. Nah, jadi terus juga ditambahkan layout behavior yang dimana layout behavior ini berfungsi ketika nanti aplikasinya ini di running. Ini semua item ini bakalan bisa di scroll. Itu dia fungsinya. Terus juga jangan lupa ini kan awalnya kan frame frame layout ya. Kalau nggak salah ya, frame layout. Nah, ini diganti menjadi koordinator layout. Kenapa gitu? Karena kalau misalkan kita memakai frame layout, ya, frame layout itu tuh nanti kita nggak bisa menggunakan yang namanya list view. Terus juga sama nggak bisa membuat app bar-nya itu. Nah, ya juga sama untuk fragment bookingnya. Nih, fragment bookingnya itu juga sama. Dinambahin ya, inilah. Nomor. Oke. Nah, terus selanjutnya itu nih, kita membuat list datanya. Nah, list datanya ini kan tadi mana dia? Nah, list data. List datanya ini sebelum membuat list data ini kita perlu menambahkan itu yang namanya build Gradle. Nah, jadi di build Gradle ini kita perlu menambahkan implementation sama annotation processor. Nah, nanti kita tambahkan ini dan jangan lupa ada notifikasi sync now, itu kita klik sync now. Nah, dia ini berfungsi untuk membaca list list data sama juga untuk mengambil data gambar. Jadi kita tuh bisa memasukkan URL gambar di sini. Nah, dengan menambahkan ini bisa dibilang ini kayak import, tapi beda file gitu. Nah,
Terus juga kita membuat booking model. Nah, booking model ini itu sebenarnya menyesuaikan dengan atribut dan tipe data atributnya aja. Jadi di sini kan ada center name, tipe datanya string, message tag tipe datanya string, sama avatar URL. Avatar URL ini dia itu untuk mengambil data gambar. Nah, maka itu kita memerlukan tadi di build Gradle, itu kita pasang implementation sama annotation untuk mengakses URL gambar dari luar. Nih, nih di fragment ini sesuai sama booking model yang udah dibuat sebelumnya. Nih, ini kan center name, message text, sama avatar URL kan. Nah, avatar URL ini dia data dummy yang kita ambil dari luar gitu. Oke, selanjutnya membuat fragment item underscore booking.xml. Nah, item booking.xml ini, dia ini kita gunakan untuk membuat deskripsi dari setiap data listnya itu. Jadi kan, nih, tadi kan di booking model itu kan kita ada data untuk nama, deskripsi, sama gambar kan. Nah, jadi kita buat lagi per itemnya itu di dalam layout, di folder layout. Nah, jadi ini untuk gambarnya tadi itu kita menggunakan image view. Nah, terus untuk itemnya itu kita menggunakan text view, dan juga deskripsinya itu kita menggunakan text view. Jadi gitu. Nah, terus kemudian, oke, sama. Tampilannya itu bakalan jadi kayak gini, guys. Kok guys? Nih, kan booking. Terus, nah, ini kan bisa di-scroll kan? Karena tadi tuh di dalam apa layout layout fragment. Layoutnya itu kita menerapkan yang namanya, sebentar ya. Nah, kita menerapkan yang namanya behavior. Makanya bisa di-scroll kayak begini. Nah, terus juga ini Kak, apa? Nih, untuk more itu saya membuat data listnya itu ada jadi more ini saya lebih ke apa ya? Profil aplikasinya lah gitu. Nah, apps name-nya namanya Korakuma System Blocking Lapangan. Versinya itu 1.1, developernya ya saya sendiri. Nah, jadi itu nanti ketika diklik bakalan ada aksi muncul. Aksinya muncul ini kita dapat dari mana? Kita dapatkan dari binding list view item. Nah, jadi di sini ada file selected item, title, test, deskripsi. Jadi pokoknya setiap kita klik ini, itu bakal muncul muncul aksinya, aksi yang di bawah ini. Nah, terus ada yang lupa nih. Nah, eh, kemudian kita itu perlu membuat base activity, yang dimana base activity ini kayak dia itu menghubungkan semua fragment yang telah dibuat. Jadi seperti biasa, kita menambahkan binding untuk mengakses elemen UI dari layout activity base XML. Nah, terus juga ini kita apa namanya? Ada enable edge to edge, itu dia itu kayak membuat layout tampilan dari edge to edge. Jadi itu layarnya termasuk area status barnya. Terus juga ini ada binding base activity menghubungkan layout dengan activity yang menggunakan view binding. Nah, terus juga ini ada view compact, yaitu untuk menyesuaikan padding agar tidak tertutup oleh status bar dan navigation bar-nya. Nah, terus juga ini ada namanya replace fragment. Jadi saat pertama kali activity dibuka, dia itu bakal menampilkan activity home. Nah, di sini menambahkan juga binding bottom nav view, dia itu jadi kayak mengatur aksi untuk setiap kali item di bottom navigation-nya itu ditampilkan. Nih, kalau kita klik home, dia berada di apa button navigation home. Kalau di booking, dia berada di button navigation booking. Kalau di more, dia berada di button navigation more. Nah, oke, lanjut. Kemudian uh, untuk error, ya, error yang pertama, error yang sangat 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 ya. Dan yang pertama itu aplikasi tidak jalan sama sekali saat di running. Penyebabnya itu karena tidak ada pemanggilan base activity di Android manifest. Jadi kesalahan saya itu, nih, setelah kan alurnya itu setelah muncul splash screen dia bakalan langsung masuk ke base activity kan kalau misalkan udah login, atau setelah atau belum login dia tuh bakal login dulu baru base activity. Nah, ini nih kayak nggak ada di sini awalnya, jadi saya tambahin nih. Terus juga error yang kedua, list data booking itu nggak muncul. Nah, karena belum menghubungkan binding dengan layout, serta saya juga belum mengatur adapternya ke list view. Jadi untuk itu kita perlu menyimpan hasilnya ke binding dan mengatur adapternya di list booking. Jadi ya ini di sini penerapan where oh, nah, nih
di booking fragmentnya ini belum saya hubungkan sama booking adapternya, jadi dia tuh nggak muncul nampil apa-apa, cuma putih doang, gitu. Terus tantangan dan kesulitannya itu cuma sebenarnya banyak, kayak gitu. Nah, kesulitan dalam menerapkan list view custom adapter karena nggak muncul-muncul gitu saat diperbaiki. Oke, langsung lanjut aja. Refleksi pembelajaran perkuliahan yang pertama, pemahaman konsep intinya itu button navigation adalah pengguna navigasi berbasis fragmen untuk berpindah antar halaman utama dari satu activity, kemudian alih-alih membuat banyak activity itu kan berat dan banyak memori. Jadi kita itu menampilkan beberapa fragmen yang bisa diganti secara dinamis di dalam satu activity menggunakan fragment manager. Nah, terus yang kedua list view itu adalah menampilkan kumpulan data dalam bentuk daftar vertikal menggunakan adapter sebagai penghubung antara data source dan juga tampilan item list. Dan yang ketiga, custom adapter adalah memperluas extend fungsi adapter standar agar bisa menampilkan layout custom untuk setiap item list. Nah, dan yang terakhir, hubungan dengan materi sebelumnya itu apa? Jadi kayak share preference itu, sebelumnya kan kita ada menerapkan splash screen. Berfungsi sebagai tampilan awal sebelum masuk ke halaman utama yang menggunakan button navigation. Itu yang pertama. Terus yang kedua, share preference digunakan untuk menyimpan data sederhana seperti search login sehingga aplikasi itu tahu halamannya itu diarahkan mana. Terus kan ada fragmen juga yang menjadi dasar dari button navigation karena setiap menu, home, blocking, mode, dan lain-lain itu ditampilkan dalam bentuk fragmen gitu. Dan yang terakhir, list view dan custom adapter digunakan di dalam fragmen untuk menampilkan daftar data. Oke, langsung saja dibagiin demonya. Uh, ini untuk blocking, ya ini emang nge-lag, tapi aslinya ada gambar. Terus ini untuk more, ada aksi saat dikliknya. Nih. Nah, juga biasa. Ini yang kemarin. Sekian dari saya. Apabila ada kesalahan kata mohon maaf, saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.